putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agus Saputro selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin dan Gedin Layana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitera pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agus Saputro, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Gedin Layana terterangan. Demikian majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau badan peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian register 074-10-KIP-PSI-A-M-A-2002 dinyatakan ditutup. Majelis mendengarkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Saya berharap tidak Abang Buna. Bang Buna supaya nanti bisa diskusi. Ya. Oke. Gitu. Kita itu aja. Sama Pak Buna. Ada doorstop. Bentar ya, Pak. Bentar ya, Pak. Ini Pak, set up dulu, kemenangan Pak. pertama masalah ijazah. Nah, siap. Ini langsung di sini aja Pak Buna. Iya. Oh. Udah, kalau 5 menit saja. Izin 5 menit aja Pak. Baik. Bentar Pak Buna, bentar Pak. Bentar, Pak. Mana? HP turun dikit dong. Abang jangan selfie dulu Pak, ntar dulu Pak. Mbak. Ya, oke. Bentar Pak, kasih selfie dulu Pak. Oke. Pak. Ini HP ini. Yuk. Baik. Bentar Bang. Sudah? Silakan Bang. Baik. Terima kasih ya rekan-rekan media, pers, dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik
Mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya. Ya Bang Bang ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya, mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua, sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini, inilah titik kulminasinya, inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini, ya. Jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi menurut saya di sini. Dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya. Kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Karena saya mau mengingatkan juga bahwa publik Indonesia selama ini punya satu tendensi yang buruk, bahwa sesuatu persoalan, suatu isu belum selesai tapi dilupakan. Nah, saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Ya, terima kasih Pak Bonatua sudah mewakili publik dalam hal ini. Mungkin ada pertanyaan? Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Seperti tadi itu kan peraturan KI, peraturan undang-undangnya kan mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Begitu Pak. Dan sebagai catatan, ini adalah kemenangan kita pertama dalam hal persidangan tentang ijazah ini. Betul. Ya, sebelumnya kita semua persidangan di NO ya. Iya, sebelumnya di Andri itu kita yang terhadap temuan Andri kita sebenarnya nggak kalah juga karena memang mereka nggak punya barangnya ya. Nggak punya barangnya. Jadi terbukti di KPU sudah ada semua. Saya rasa itu aja. Dan mungkin Pak Bona, karena ini sudah ada presiden KPU pusat, KPU DKI dan KPU Solo juga seharusnya sama. Ya. Kalau di sini harus dibuka, di KPU DKI Jakarta dan di KPU Surakarta pun harus dibuka semua. Ya, jangan ditutupi lagi satupun. Sudah, itu aja. Berhubung gitu kita aja. Mau sidang lagi, jangan lupa ya, publik kawal terus. Informasi publik ini adalah untuk publik. Keterbukaan informasi itu adalah hak konstitusional. Itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi publik jangan takut meminta informasi apapun itu. Bahkan informasi yang pribadi sekalipun dibilang ini punya presiden. Jangan takut.
Ini edukasi publik. Saya di sini kita terima kasih untuk media yang telah menyamai kita selama ini sehingga publik tercerahkan. Publik sekarang banyak yang tahu tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Saya rasa begitu. Terima kasih. Berhubung sudah banyak yang ini. Next ini sidang dengan Kemendikbudristek. Iya. Kalau masih mau meliput lagi lanjut, silakan. Ini tentang jadi next ini Pak Bonatua versus Kemendikbudristek. Sekarang gini. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.